Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifania Nindya, NIM 2310185. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah manajemen kelas dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, MPD. Di sini saya akan membahas tentang hambatan dalam manajemen kelas. Yang pertama itu ada pengertian hambatan dalam manajemen kelas. Hambatan dalam manajemen kelas adalah berbagai faktor atau rintangan yang mengganggu atau menghambat proses pengelolaan kelas, sehingga suasana belajar menjadi tidak kondusif dan tujuan pembelajaran sulit tercapai. Selanjutnya itu ada penyebab timbulnya masalah manajemen kelas. Yang pertama itu adanya pengelompokan siswa berdasarkan kriteria tertentu. Jadi itu memicu timbulnya masalah ketika mengelola kelas, karena sebagian siswa akan merasa diri mereka dibeda-bedakan dengan yang lainnya. Mereka juga akan merasa iri hati dengan yang lain. Jadi kita sebagai guru tidak boleh membeda-bedakan siswa. Yang kedua itu ada kelompok pandai merasa terhalangi terhadap kelembanan teman-temannya yang tidak secerdas mereka. Jadi kita bisa bilang ke murid untuk bisa menanyakan ke teman yang sudah bisa, kalau malu untuk menanyakan materi yang belum bisa ke guru. Jadi temannya bisa membantu siswa yang belum paham. Yang ketiga itu ada karakteristik individual siswa. Jadi itu bisa dari kecerdasan, bakat, penyesuaian sosial dan emosional, keadaan keluarga. Yang keempat, adanya keseharusan bagi siswa untuk tenang dan bekerja selama berjam-jam sehingga akan menimbulkan ketegangan dan kecemasan. Jadi seorang guru mempunyai hak untuk meningkatkan potensi siswa. Akan tetapi jika guru sikap tersebut berlebihan, akibatnya akan menimbulkan perasaan stres, tertekan, dan beban bagi siswa. Yang kelima itu adanya organisasi kurikulum tentang team teaching. Jadi untuk memudahkan dalam manajemen kelas, seorang guru harus dekat dengan siswa, karena dengan dekat kepada siswa, guru tersebut akan mudah memahami setiap karakter siswa di dalam kelas. Selanjutnya itu ada hambatan dalam manajemen kelas. Yang pertama itu faktor guru, yaitu terbatasnya pengetahuan dan pengalaman pengelolaan kelas. Jadi kita sebagai guru bisa tingkatkan kompetensi guru melalui pelatihan, workshop, dan sharing session agar wawasan dan kreativitas dalam pengelolaan kelas bertambah. Terus juga terapkan strategi manajemen kelas yang efektif seperti diferensiasi pembelajaran, disiplin, positif, dan penghargaan verbal untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. Guru juga perlu mengembangkan kepemimpinan yang efektif dan memahami perkembangan siswa agar metode pengajaran lebih variatif dan sesuai kebutuhan. Yang kedua itu ada faktor peserta didik, yaitu kurangnya kesadaran akan tugas dan hak. Jadi kita sebagai guru tanamkan disiplin dan kesadaran tanggung jawab melalui pendekatan preventif dan edukatif, misalnya dengan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban siswa. Gunakan metode pembelajaran yang aktif yang melibatkan siswa secara langsung agar meningkatkan motivasi dan partisipasi mereka. Yang ketiga itu ada faktor keluarga, yaitu pengaruh sikap dan perilaku keluarga terhadap siswa. Jadi keluarga harus bangun komunikasi dan kerjasama yang baik antara guru dan orang tua untuk memberikan arahan yang konsisten kepada siswa di rumah dan di sekolah. Berikan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya dukungan positif dan pengelolaan emosi anak agar tidak mempengaruhi perilaku siswa di kelas. Dan juga libatkan orang tua dalam proses pendidikan melalui pertemuan rutin dan kolaborasi dengan komite sekolah. Yang keempat itu faktor fasilitas, yaitu keterbatasan ruang kelas dan alat penunjang. Jadi sekolah bisa optimalkan pengaturan ruang kelas agar sesuai dengan jumlah siswa. Misalnya dengan menata posisi duduk yang memudahkan pengawasan dan interaksi. Dan juga sekolah memanfaatkan teknologi dan media pembelajaran yang tersedia untuk menunjang proses belajar mengajar secara efektif.
Selanjutnya ada cara mengatasi hambatan dalam manajemen kelas. Yang pertama, guru. Tingkatkan kompetensi guru melalui pelatihan workshop dan sharing session agar wawasan dan kreativitas dalam pengelolaan kelas bertambah. Yang kedua itu ada peserta didik. Tanamkan disiplin dan kesadaran tanggung jawab melalui pendekatan preventif dan edukatif. Gunakan metode pembelajaran yang aktif yang melibatkan siswa secara langsung. Yang ketiga itu ada keluarga. Bangun komunikasi dan kerjasama yang baik antara guru dan orang tua. Berikan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya dukungan positif dan pengelolaan emosi anak. Libatkan orang tua dalam proses pendidikan melalui pertemuan rutin. Yang keempat, fasilitas. Optimalkan pengaturan ruang kelas agar sesuai dengan jumlah siswa. Manfaatkan teknologi dan media pembelajaran yang tersedia. Ajukan kebutuhan fasilitas secara kolektif melalui kerjasama dengan pihak sekolah. Kesimpulannya adalah manajemen kelas merupakan aspek penting dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif dan efektif. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai hambatan yang dapat mengganggu proses pembelajaran. Hambatan tersebut berasal dari faktor internal siswa seperti kurangnya motivasi, perilaku tidak disiplin, faktor internal guru seperti kurangnya keterampilan mengajar, faktor eksternal seperti kondisi keluarga dan lingkungan sekolah, serta keterbatasan fasilitas pendukung. Oleh karena itu, untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, dibutuhkan peran aktif dari guru, sekolah, orang tua, serta dukungan fasilitas yang memadai. Sekian hasil presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.